Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah alur cerita lanjutan dari series Donghua Tales of Holding Gods. Jadi, untuk kenyamanan bersama, silahkan tonton seriesnya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Guru Agung Kedamaian Abadi dan istrinya telah tiba di ibu kota Giok kecil di langit sekitar selusin hari yang lalu. Kota di langit ini seperti surga, dengan pemandangan yang jarang terlihat di dunia fana. Apakah Guru Agung sudah terbiasa di sini? Tanya seorang tetua berjubah putih sambil tersenyum setelah menghampiri. Guru Agung Kedamaian Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, ibu kota Giok kecil memang sesuai dengan namanya. Pemandangan di sini luar biasa, yang membuat saya sangat menikmati diri saya sendiri sehingga saya lupa untuk pulang. Meskipun tempat ini bagus, tempat ini jauh dari dunia manusia. Ambisi saya tidak ada di sini, dan saya tetap harus pergi. Semoga pertapa King Yu memaafkan saya. Pertapa King Yu yang tua itu tersenyum. Tidak perlu Guru Agung terburu-buru. Pertapa ini telah mengundang Guru Agung sebagai tamu, namun saya belum memberitahu Anda tentang asal-usul ibu kota Giok kecil. Guru Agung Kedamaian Abadi berkata dengan rasa ingin tahu, saya ingin mendengar detailnya. Pertapa King Yu memimpin jalan sambil membawa Guru Agung dan istrinya melewati jembatan pelangi. Struktur ini dipahat dari giok 7 warna yang membentang di langit, sehingga berdiri di atas jembatan itu seperti berdiri di atas pelangi. Ketika berada di tengah jembatan, pemandangan yang mereka lihat dari atas berbeda dengan apa yang mereka lihat dari bawah. Mereka dapat melihat bahwa pegunungan ibu kota Giok kecil tersusun dalam formasi alami di langit, sementara istana-istana di pegunungan adalah tempat tinggal para dewa. Asal-usul kota ibu kota Giok kecil bahkan lebih kuno daripada yang dibayangkan guru kekaisaran. Pertapa King Yu tersenyum. Sejarah di sini dapat ditelusuri kembali hingga periode Kaisar Pendiri. Kaisar Pendiri. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memang belum pernah mendengar tentang Kaisar Pendiri sebelumnya dan bertanya dengan penasaran, negara mana yang memiliki periode Kaisar Pendiri. Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak pernah memiliki kaisar yang disebut Kaisar Pendiri. Kaisar Pendiri bukan dari Perdamaian Abadi, dia berasal dari negeri yang disebut Kekaisaran Kaisar Pendiri, kata Pertapa King Yu. Guru Kekaisaran seharusnya tahu bahwa Kekaisaran Kaisar Pendiri adalah reruntuhan besar saat ini. Tubuh Guru Kekaisaran Kedamaian Abadi sedikit bergetar saat dia menghembuskan napas yang gemetar. Reruntuhan agung. Pertapa King Yu memimpin mereka menyeberangi jembatan dan menuju gunung para abadi yang melayang di langit. Era Kaisar Pendiri adalah sebutan Taoisme, sementara Buddhisme menyebutnya era kekosongan. Pembentukan, keberadaan, kehancuran, dan kekosongan, jadi era kekosongan adalah yang keempat. Sekarang perdamaian abadi sedang bangkit, kami, ibu kota Giok kecil, menyebut masa kini sebagai era perdamaian abadi. Selama era Kaisar Pendiri, reruntuhan besar makmur. Kami, ibu kota Giok kecil, menyebut malapetaka besar yang memusnahkan tempat itu sebagai malapetaka Kaisar Pendiri. Sebelum malapetaka Kaisar Pendiri, ada juga 3 malapetaka. Tatapan istri guru kekaisaran berkedip. Tetua berkata bahwa masa kini disebut sebagai era perdamaian abadi, jadi jika kekaisaran perdamaian abadi dimusnahkan, apakah kalian akan menyebutnya sebagai malapetaka perdamaian abadi? Nyonya bijaksana. Pertapa King Yu tersenyum dan menunjuk jauh ke depan. Ada gunung giok yang melayang di langit, dan beberapa penganut Taoisme sedang membangun istana di sana. Istana di sana itu untuk menyimpan sejarah era perdamaian abadi. Ketika Kekaisaran Perdamaian Abadi musnah, kita dapat merapikan catatan perjalanan bencana perdamaian abadi, menjadikannya sebagai referensi bagi generasi mendatang kita. Istri Guru Agung tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tetua, tempat seperti apa ibu kota Giok kecil itu? Apakah itu baik atau jahat? Apa niat Anda terhadap kami, suami istri? Kami telah berada di sini selama beberapa hari, dan tetua telah membiarkan kami berkeliling sesuka hati. Bukankah sudah saatnya Anda mengatakan niat sebenarnya dari ibu kota Giok kecil? Kami, ibu kota Giok kecil, tidak memiliki niat apapun. Kami hanya ingin mengamati Guru Agung, mengamati reformasi, dan mencatat hal-hal yang menurut kami akan berguna bagi generasi mendatang kami. Pertapa King Yu tersenyum. Kami menyebut diri kami abadi dan bukan dewa karena kami tidak ingin ikut campur dalam cara kerja dunia. Guru Agung Perdamaian Abadi berkata,
abadi dan dewa, apa perbedaannya? Abadi adalah manusia, dewa bukan. Guru Agung Kedamaian Abadi merenungkannya sejenak, lalu berkata, maksudmu manusia tidak bisa menjadi dewa, hanya makhluk abadi. Pertapa King Yu tersenyum. Guru Agung, setelah mencapai alam jembatan ilahi, apa yang kau lihat saat berdiri di jembatan ilahi? Guru Agung Kedamaian Abadi tidak berkata apa-apa. Alam jembatan ilahi adalah alam ketujuh setelah menembus dinding harta karun ilahi jembatan ilahi, yang juga merupakan alam tertinggi. Harta karun ilahi jembatan ilahi adalah jembatan yang menuju ke alam dewa. Namun, jembatan itu rusak di dalam diri setiap orang, sehingga tidak ada yang mampu mencapai sisi seberang. Tidak berbeda juga dengan Guru Agung, bukan? Pertapa King Yu melanjutkan, hal itu tidak berbeda bagi para immortal di ibu kota Giok kecil. Kami telah melihat harta karun ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jembatan ilahi telah rusak. Ketidakmampuan untuk mencapai pantai seberang berarti kami tidak dapat menjadi dewa. Sebenarnya, berdasarkan kultivasi kami bisa setara dengan para dewa, namun alamnya rusak. Guru Kekaisaran Kedamaian Abadi mengangguk. Saya telah menemukan ini bertahun-tahun yang lalu dan pernah merasa sedih karenanya. Saya telah mencari di banyak buku kuno namun saya tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Apakah ibu kota Giok kecil memiliki catatan tentang jembatan yang rusak yang telah disambungkan kembali? Kami punya. Pertapa King Yu membawa mereka ke istana di atas gunung Giok dan berkata, namun, bahkan ibu kota Giok kecil pun tidak mampu melakukannya. Karena kami tidak bisa menjadi dewa, kami memutuskan untuk menjadi abadi. Inilah sebabnya mengapa kami, yang tua dan tidak berguna, memilih untuk tinggal di ibu kota Giok kecil. Meskipun kami menyebut diri kami abadi, begitu masa hidup kami habis, jiwa kami akan kembali ke mata air kuning. Kami tidak dapat menghindari kematian. Kami hanya mencari kedamaian. Guru Agung, Nyonya, kemarilah. Guru Agung Kedamaian Abadi dan istrinya mengikutinya dan berjalan masuk ke istana. Itu adalah tempat yang megah, tetapi meskipun memiliki sedikit aura rumah para abadi, tempat itu sangat dingin dan suram, tanpa ada sosok yang terlihat. Ibu kota Giok kecil adalah tempat yang dingin dan suram seperti ini. Pertapa King Yu membawa mereka melewati lorong panjang dan berjalan ke pintu bundar, membawa mereka ke kedalaman istana. Selama masa Kaisar Pendiri, memang ada sekelompok orang yang telah menyambungkan jembatan mereka yang rusak. Mereka telah membangun dinasti ilahi yang gemilang yang sekarang telah menjadi debu dan tidak ada lagi. Lokasi dinasti ilahi ini adalah reruntuhan besar saat ini. Guru Kekaisaran Kedamaian Abadi sedikit bersemangat. Ada orang yang menyambungkan jembatan itu. Kalau begitu, apakah mereka menjadi dewa? Pertapa King Yu mengangguk dan tersenyum tipis. Namun, sekarang hanya ada sedikit orang seperti itu, dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Guru Kekaisaran Kedamaian Abadi terkejut. Orang-orang yang ditinggalkan di reruntuhan besar itu. Petik 2. Tidak, hampir tidak. Ada seorang pun yang memiliki harta karun ilahi jembatan ilahi yang lengkap di antara orang-orang yang ditinggalkan di reruntuhan besar. Para abadi dari ibu kota Giok kecil kita telah pergi untuk memeriksanya sebelumnya. Pertapa King Yu mendorong pintu dan membawa mereka masuk. Kekaisaran Perdamaian Abadi pernah menerima ramalan sebelumnya, benarkah? Mereka diperintahkan untuk mencegah orang-orang terlantar dari reruntuhan besar keluar dari reruntuhan besar. Sebenarnya, yang ingin diwaspadai oleh peramal bukanlah orang-orang terlantar dari reruntuhan besar itu, tetapi orang-orang terlantar dari desa bebas khawatir yang tinggal di reruntuhan besar. Jembatan-jembatan ilahi mereka telah selesai, dan yang dicegah oleh para dewa adalah jembatan-jembatan itu sendiri. Deretan rak buku terbentang di depan mereka, berisi buku-buku kuno tebal yang mencatat sejarah era Kaisar Pendiri yang telah dicatat oleh para immortal dari ibu kota Giok kecil. Guru Kekaisaran hanya perlu membaca semua buku kuno ini sekali saja, dan Anda akan tahu apa yang terjadi selama era Kaisar Pendiri dan bencana Kaisar Pendiri. Pertapa King Yu membungkuk, memberi hormat karena ia berencana untuk meninggalkan perpustakaan ini. Jika Guru Kekaisaran ingin terus berjalan di jalan yang telah ia tetapkan, saya khawatir sejarah era Kaisar Pendiri akan menjadi sejarah Kekaisaran Perdamaian Abadi juga. Apapun yang dihadapi era Kaisar Pendiri, era Perdamaian Abadi juga akan menghadapinya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi membalas bungkukan dan bertanya,
pengembara Zen dari ibu kota Giok kecil Anda meninggal di tangan saya, jadi mengapa saudara Dao masih mengizinkan saya datang ke sini? Ibu kota Giok kecil kami tidak ikut campur dalam urusan duniawi dan hanya mencatatnya. Begitu pengembara Zen meninggalkan gunung, dia bukan lagi seorang immortal dari ibu kota Giok kecil. Hidup dan kematiannya tidak lagi terkait dengan kami. Pertapa King Yu berkata sambil berjalan keluar, kalian berdua, suami istri, adalah abadi dari ibu kota Giok kecil kami selama kalian berada di sini, tetapi ketika kalian pergi, kalian tidak akan lagi berhubungan dengan kami. Seorang santo muncul setiap 500 tahun, dan kami, ibu kota Giok kecil, tertarik untuk mengamati santo dari dinasti saat ini, untuk melihat apakah dia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh para santo di masa lalu. Aturan yang aneh. Mata istri guru kekaisaran bergeser dan tertuju pada gulungan kuno. Suami, ada beberapa masalah dengan asal-usul ibu kota Giok kecil, saya pikir mereka adalah keturunan kaisar pendiri. Itu mungkin. Guru kekaisaran kedamaian abadi duduk dan mengambil sebuah buku. Mereka tidak memiliki niat jahat, jadi tidak perlu menebak tujuan mereka. Saya ingin melihat sejarah kaisar pendiri karena masa kini adalah cerminan dari masa lalu. Di reruntuhan besar, seorang iblis tertentu sedang berbicara. Aku hanya ingin menemukan dunia rendahan bagi bangsaku untuk menetap, untuk menemukan tempat bagi mereka untuk hidup dan berkembang biak. Aku tidak ingin berperang di dunia kalian. Raja Iblis Dutian menatap kosong sambil bergumam, Dutian kami berada di ambang kepunahan, jadi jika kami bertarung dengan kalian, kami benar-benar akan punah. Aku harus bertanggung jawab atas ras kami. Izinkan aku kembali, aku harus menemukan dunia rendahan lain, izinkan aku kembali. Hulinger menatap Kinmu dan bertanya dengan suara rendah, Tuan muda, haruskah kita mengizinkannya kembali? Dia terlihat sangat menyedihkan. Bagaimana aku tahu apakah dia benar-benar berencana untuk kembali atau itu bohong? Kinmu menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah sebuah kesadaran, sementara tubuh aslinya masih di Dutian. Dia dapat terus mencari dunia lain dengan itu, jadi tidak perlu bagi kesadaran. Ini untuk kembali ke Dutian. Jika dia tidak kembali dan malah bersembunyi di suatu tempat untuk memanggil tubuh aslinya, bukankah aku akan merasa bersalah? Kau tidak bisa mempercayai sepatah kata pun yang dikatakan orang ini. Jika kau mempercayainya, kau akan langsung kalah. Kota naga perbatasan tepat di depan kita, dan hanya 1000 mil jauhnya dari desa lansia cacat. Kota naga perbatasan sudah terlihat, jadi Kinmu akhirnya merasa tenang. Dia akhirnya mencapai wilayahnya sendiri. Petik 2. Tuan Muda telah kembali. Tuan Muda, bagaimana kekaisaran perdamaian abadi dibandingkan dengan reruntuhan besar kita? Kinmu membawa kilin naga ke kota naga perbatasan, dan banyak pemilik toko di jalan melambaikan tangan kepadanya. Dia tersenyum dan membalas salam mereka. Kekaisaran perdamaian abadi jauh lebih kacau daripada reruntuhan besar kita. Pemberontakan terjadi setiap hari, dan perang berkecamuk terus-menerus, ini bukan tempat yang baik. Benar, ada banyak imigran yang melarikan diri ke reruntuhan besar. Mereka semua mengatakan mereka melarikan diri dari perang dan bencana. Untung Tuan Muda sudah kembali, rumah adalah tempat teraman. Kinmu datang ke kediaman penguasa kota dan bertanya, apakah penguasa kota sudah kembali? Penguasa kota telah kembali beberapa hari yang lalu sebelum pergi lagi. Apakah Tuan Muda ingin tinggal? Si kecil akan pergi dan menyiapkan jamuan untuk mengadakan resepsi penyambutan. Tidak perlu, kata Kinmu. Tahun baru akan datang, aku harus kembali ke desa dulu. Kota naga perbatasan adalah miliknya dan nenek Si sejak beberapa waktu lalu karena sebagian besar penduduk di sini adalah pengikut sekte iblis surgawi. Satu-satunya perbedaan dari luar adalah bahwa pengikut sekte iblis surgawi di luar menyebut Kinmu sebagai guru suci pemimpin sekte, sementara pengikut di kota naga perbatasan menyebutnya sebagai Tuan Muda. Pemilik kota ini adalah Nenek Si, dan Kinmu adalah anak yang dibesarkannya, jadi wajar jika dia dipanggil Tuan Muda. Kinmu melanjutkan perjalanan pulang. Jarak 1000 mil sangat pendek, dan dengan kekuatan kaki kilin naga, mereka dapat mencapai desa lansia cacat dalam setengah hari. Kilin naga melangkah di permukaan sungai dan bergerak ke hulu. Sinar matahari musim dingin memberikan kehangatan saat menyinari, dan tidak dingin seperti di Kekaisaran Kedamaian Abadi. Kinmu ingat bagaimana dia memecahkan gelombang es dengan Sian Kinger tahun lalu.
Saat itu, dia melihat Xian Qinger mengasapi ikan bersama penduduk desa, dengan menggosokkan garam pada ikan besar yang tergantung di bawah pohon di tepi sungai dan menggunakan kayu bakar lembab untuk mengasapinya. Rasa asap akan meresap ke dalam daging. Penduduk desa ini telah menangkap banyak ikan besar yang lebih tinggi dari manusia, dan ikan-ikan itu digantung di pohon. Daging ikan-ikan itu cerah dan berkilau. Penduduk desa jarang pergi berburu selama tahun baru, jadi mereka hanya bisa mengandalkan hasil tangkapan ini untuk bertahan hidup selama musim dingin ini. Qin Mu menghentikan kilin naga, dan gadis kecil dengan 3 kepang itu mengedipkan mata cerahnya yang indah padanya. Kau yang biasa menggembalakan sapi, pulang dengan penuh kejayaan. Apakah di luar menyenangkan? Qin Mu tersenyum. Tidak apa-apa, aku dikejar orang kemanapun aku pergi. Bukankah para biksu dari biara petir kecil datang untuk mencarimu? Pui-pui, pergilah dan sentuh kayu. Para biksu dari biara petir kecil belum menemukan jalan ke sini. Xian Qinger penasaran. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Mengapa orang-orang begitu mengejarmu? Kurasa karena aku terlalu hebat. Qin Mu mengangkat kepalanya dan merenung. Dia merasa bahwa apa yang dikatakannya pasti benar. Aku terlalu hebat sehingga orang-orang iri padaku dan mengejarku kemanapun aku pergi. Dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, dan Xian Qinger segera berkata, aku akan bermain denganmu saat aku senggang, jangan sampai para tetua membunuhku. Baik, ketika matahari mulai terbenam di barat, Qin Mu akhirnya sampai di desa lansia cacat. Begitu dia memasuki desa itu, dia melihat lebih dari selusin naga betina yang lebih tinggi dari manusia mengelilinginya dengan tatapan tidak menyenangkan. Di kepala mereka ada naga betina tua yang menjadi gelisah ketika melihat Qin Mu dan mengarahkan sayapnya ke arahnya sambil terus berkokok kepada naga betina lainnya. Seolah-olah dia memberi tahu mereka bahwa bocah ini adalah pencuri telur. Aku hanya pergi keluar selama setengah tahun dan sekarang ada begitu banyak naga betina di desa. Qin Mu sepertinya telah bertemu musuh terbesarnya dan berteriak, zaman telah berubah, aku sekarang adalah guru suci pemimpin sekte dari sekte suci surgawi, bahkan jika kalian para ayam betina lebih banyak dariku, aku sama sekali tidak takut. Kok, sekumpulan naga betina menyerbu maju dan menenggelamkan suaranya. Bulu-bulu naga betina ini seperti pedang, dan mereka menyemburkan api seperti naga. Dengan cakar tajam yang bisa membelah batu dan logam, mereka sangat ganas. Hulinger melihat situasi ini dan segera berkata, Tuan muda, saya akan pulang dulu untuk melihat-lihat. Setelah mengatakannya, dia menghilang seperti kepulan asap. Setelah beberapa saat, Qin Mu memaksa mundur kawanan ayam betina sambil terengah-engah. Wajahnya berlumuran darah, dan rambutnya berantakan dengan bulu ayam yang menempel. Di depannya, pemimpin naga betina membawa kawanan itu berjalan pergi dengan kepala tegak sambil berpatroli di desa. Raja Iblis Dutian tertawa sambil bersukacita atas kemalangan Qin Mu. Bajingan, kau bahkan tidak bisa mengalahkan sekumpulan ayam betina. Qin Mu mencabut bulu ayam dari rambutnya. Dan kau adalah seseorang yang kalah dari orang yang bahkan tidak bisa mengalahkan sekumpulan ayam betina. Nenek, kepala desa, aku kembali. Kenapa tidak ada satu pun dari kalian yang datang menyelamatkanku saat melihatku diganggu oleh sekumpulan ayam betina? Kenapa tidak ada orang di sini? Qin Mu berjalan berkeliling desa dengan perasaan heran. Kamar kepala desa dan tabib kosong, dan penduduk desa lainnya juga belum kembali. Qin Mu hanya menemukan beberapa lembar kertas yang kemudian dibukanya. Lembar pertama bertuliskan bahwa kepala desa, tabib, dan patriark sekte iblis akan mencari desa bebas khawatir. Jika ada yang kembali, mereka harus terlebih dahulu membantu tabib memberi makan serangganya. Lembar kedua ditulis tangan oleh tukang daging yang mengatakan bahwa kepala desa dan yang lainnya belum kembali sehingga ia khawatir akan keselamatan mereka, jadi ia dan si buta akan mencari mereka. Lembar ketiga ditinggalkan oleh si bisu, dan tertulis bahwa si buta dan tukang daging juga belum kembali, jadi ia akan mencari mereka. Lembar keempat ditinggalkan oleh si lumpuh dan matua, yang mengatakan bahwa kepala desa dan yang lainnya mungkin telah menemui bahaya. Mereka dapat bergerak cepat sehingga mereka telah pergi untuk mencari mereka. Lembar kelima ditinggalkan oleh nenek si yang mengatakan bahwa para kakek tua selalu membuat masalah. Ia telah pergi untuk mencari mereka dan menyuruh Qin Mu untuk tidak berkeliaran. Nenek dan yang lainnya benar-benar mengkhawatirkan.
Kinmu menggelengkan kepalanya dan meletakkan barang bawaannya. Dia pergi memetik beberapa daun dari kebun herbal di luar desa, lalu membuka pot di depan pintu apoteker dan menaruh daun-daun itu ke dalamnya. Di dalam pot, serangga-serangga kelaparan segera menyambar makanan. Kinmu kemudian berjalan ke kamar apoteker dan menemukan beberapa pil spiritual yang kemudian dia hancurkan dan sebarkan ke dalam pot-pot lain. Dia kemudian mencuci tangannya untuk memasak makan malam. Pot-pot yang pecah ini. Raja Iblis Dutian melihat pot-pot yang pecah yang berisi serangga-serangga kecil itu dan sangat terkejut. Pandangannya kemudian tertuju pada kuali air di depan bengkel pandai besi dan terkejut lagi. Kuali air yang besar ini, garpu itu, pot itu, dan semua harta karun lainnya berserakan di mana-mana. Tuan Raja Iblis, berhentilah berkeliaran, Anda memiliki lebih banyak lengan, jadi datang dan bantu saya memasak beberapa hidangan, Kinmu memanggilnya. Ketika sinar matahari terakhir menghilang, kegelapan datang menyapu dari barat dan menerjang ke timur seperti banjir besar, menelan semua pegunungan di jalannya dan menenggelamkan reruntuhan besar. Kinmu sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini dan tidak memperhatikannya saat dia menyajikan hidangan dengan celemek di pinggangnya. Namun, Raja Iblis Dutian melihat pemandangan mengerikan seperti itu untuk pertama kalinya, jadi dia tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Tepat sebelum kegelapan akan menenggelamkan desa lansia cacat, seorang lansia kurus masuk dengan keranjang buku di punggungnya. Kegelapan menyapu tepat pada saat itu dan melesat ke timur mengelilingi desa lansia cacat. Kakek Tuli, Kinmu terkejut dan gembira. Ia segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya untuk menyambutnya. Pakaian si Tuli sudah tua dan compang camping, yang menunjukkan bahwa ia tidak hidup nyaman di luar. Ia meletakkan keranjang bukunya dan bertanya, apakah ada makanan? Aku sudah kelaparan beberapa hari. Makanannya sudah siap. Kinmu segera mencuci satu set mangkuk dan sumpit lagi. Si Tuli duduk dan makan dengan lahap, menarik napas setelah makan 4 hingga 5 mangkuk makanan terus-menerus. Kinmu menuangkan semangkuk sup lagi untuknya dan bertanya dengan bingung, kakek si Tuli, kemana saja kau beberapa hari ini? Sudut mata si Tuli berkedut, dan ia menggerutu, ke Damai Abadi. Aku pergi mencari si bisu, tetapi aku tidak berhasil, dan aku menghabiskan semua biaya perjalananku sehingga aku hanya bisa menjual lukisanku. Suara tetua itu terdengar sedih saat berbicara. Orang-orang zaman sekarang sungguh merosot. Merosot. Aku bahkan tidak berhasil menjual satu lukisan pun. Saat aku sangat kelaparan, aku bertemu dengan nenek Si yang memberiku sedikit uang, meskipun dia mengejekku untuk waktu yang lama. Benar, jangan ceritakan ini pada tabib, orang itu selalu menertawakanku karena tidak menghasilkan uang secepat dia dengan menjual obat. Raja Iblis Dutian terbelalak. Orang tua ini adalah ahli kelas atas, jadi mungkinkah dia ahli lukisan yang melukis Dewa Pedang itu? Ahli hebat seperti ini hampir mati kelaparan. Bukankah dia bisa mendapatkan uang dengan paksa jika dia tidak punya uang? Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakek Tuli, sekarang dunia tidak damai, siapa yang akan membeli lukisan untuk kesenangan? Jika lain kali kau kekurangan uang, kau bisa menjualnya ke kediaman guru kekaisaran, karena guru kekaisaran perdamaian abadi pasti akan bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membelinya. Tuli, menggelengkan kepalanya, aku telah melenyapkan beberapa ribu tentara kekaisaran perdamaian abadi, jadi jika aku pergi ke rumahnya untuk menjual lukisanku, dia pasti akan mengalahkanku. Aku tidak bisa menang melawannya. Kinmu tersenyum lebar. Kau bisa menemuiku di perguruan tinggi kekaisaran, yang kumiliki hanyalah uang. Aku bisa membeli semua lukisanmu. Apakah masih ada yang tersisa di keranjang buku kakek Tuli? Kau bisa menjualnya kepadaku, aku akan membayarmu sekarang. Aku sudah membakar semuanya, kata Tuli dengan acuh tak acuh. Di mana yang lainnya? Apakah mereka belum kembali? Dibakar. Kinmu merasa sakit hati. Jika guru kekaisaran perdamaian abadi ada di sini, dia pasti akan muntah 3 liter darah. Dia mengeluarkan secari kertas yang ditinggalkan apoteker dan yang lainnya, dan Tuli membacanya sebelum berkata, tulisan tangan mereka benar-benar jelek. Aku akan tidur nyenyak malam ini dan pergi mencari mereka besok. Siapakah dia? Baru sekarang dia menyadari Dutian Devil King, dan yang lain berkata dengan bangga, aku adalah penguasa Dutian, pemimpin Dutian. Kau tak perlu menghormatiku. Dia benar-benar jelek,
Si Tuli bangkit dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Aku Raja Iblis Dutian, balas Raja Iblis Dutian dengan marah. Kinmu berkata dengan niat baik, Raja Iblis, kakek Tuli tidak bisa mendengar. Omong kosong, dia bisa mendengarmu tadi. Jelas Kinmu, terkadang dia bisa mendengar, terkadang tidak. Raja Iblis Dutian terdiam karena marah. Kinmu membersihkan mangkuk dan sumpit sebelum bersiap tidur. Raja Iblis, jangan berkeliaran di malam hari. Kegelapan sangat berbahaya. Raja Iblis Dutian berkata ya berulang kali dan berpikir dalam hati, karena si brengsek itu tidak berani memasuki kegelapan, sekarang adalah waktu terbaik bagiku untuk pergi. Aku hanya perlu memasuki kegelapan dan aku akan bisa melepaskannya. Kemudian aku akan bisa mengadakan upacara pengorbanan untuk memanggil tubuh asliku. Tidak lama kemudian, Kinmu tertidur, dan dengkuran terdengar dari kamarnya. Raja Iblis Dutian berjingkat-jingkat menuju keluar. Patung-patung batu di 4 sudut desa memancarkan cahaya redup, sehingga sekitarnya tidak terlalu gelap. Namun, tempat-tempat yang tidak diterangi cahaya dari patung batu itu gelap gulita dan tidak ada apapun yang bisa dilihat di sana. Raja Iblis Dutian dengan hati-hati mendekati pintu masuk desa dan ragu sejenak. Dia mengulurkan jarinya ke dalam kegelapan dan mendengar suara gigitan. Menarik telapak tangannya kembali, dia terkejut. Jarinya telah lenyap, dimakan oleh sesuatu di dalam kegelapan. Raja Iblis Dutian memeriksa lukanya, dan jantungnya sedikit berdebar. Dia bertanya, Gang Nuo di Dahei, siapa yang ada di dalam kegelapan? Keheningan datang dari kegelapan. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang terdengar menyeramkan menjawab, Apu Gaoni Hen, siapakah dirimu? Semangat Raja Iblis Dutian tersentak, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terdengar berbicara di belakangnya. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau berbicara dalam bahasa iblis? Raja Iblis Dutian melihat si Tuli yang muncul di belakangnya beberapa saat lalu, dan jantungnya berdebar kencang. Telinga si Tuli ini sangat sensitif. Tunggu, bukankah dia orang Tuli? Si Tuli menguap dan mengangkat kuasnya untuk menulis kata, perbaiki, di tubuhnya sebelum kembali tidur. Raja Iblis Dutian tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia juga tidak bisa mengeluarkan suara. Keesokan paginya, Kinmu bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Kilin naga membawa baskom dan meletakkannya di depan Kinmu sebelum duduk menunggu makanannya. Si Tuli makan sampai kenyang. Muer, aku akan pergi mencari kepala desa dan yang lainnya untuk kembali saat tahun baru, sementara kau dan anjing besarmu akan tinggal di sini untuk menjaga desa. Kinmu mengeluarkan suara tanda setuju. Kilin naga itu memakan pil roh api merah sambil berbicara dengan suara rendah dan teredam, aku bukan anjing besar, aku adalah binatang pembawa keberuntungan yang setengah naga dan setengah kilin. Si Tuli tidak mendengarnya dan berjalan keluar desa. Dia mengangkat kuasnya dan melukis seekor naga di langit, lalu terbang ke langit. Raja Iblis Dutian masih berdiri di pintu masuk, tidak bisa bergerak. Kinmu menyimpan mangkuk dan sumpit sambil berpikir dalam hati, aku ingin tahu bagaimana kabar si kera iblis besar itu akhir-akhir ini. Aku harus membawakan beberapa hadiah untuknya. Dia melihat Raja Iblis Dutian dan tersenyum sebelum berkata pelan, Gang Nuo di Dahei. Hati Raja Iblis Dutian sedikit terguncang. Anak ini juga tahu. Kinmu menyuruh kilin naga itu menjaga desa sementara dia menuju istana penekan malapetaka. Sebelum dia bisa berjalan jauh, dia mendengar salah satu dari banyak nama Buddha. Amitabha, guru sekte iblis surgawi, sungguh kebetulan bertemu Anda di sini setelah mencari Anda kemana-mana. Tak pernah kusangka biksu kecil ini akan bertemu guru sekte di sini. Seorang biksu berpakaian compang camping muncul di hadapannya. Mereka berdua terkejut bertemu satu sama lain. Kinmu segera mengenali biksu ini sebagai orang yang menyerang kapal harta karunnya di Kerajaan Kedamaian Abadi. Dia telah menggunakan pedang pelindung junior untuk melukai kakinya, tetapi dia masih bisa berlari secepat kilat. Bagaimana aku harus memanggilmu, biksu? Kinmu tersenyum dan melihat sekeliling. Ketika dia tidak menemukan Long Jiaonan dan yang lainnya, dia menghela napas lega. Biksu ini jelas telah dikejar oleh iblis akar punggung gunung kesepian dan mengalami berbagai kejadian sial di reruntuhan besar, salah satunya adalah terpisah dari Long Jiaonan dan yang lainnya. Karena dia melarikan diri dalam keadaan panik, mereka bertemu di sini secara kebetulan. Nama biksu kecil ini dalam agama adalah Banci.
Biksu Banci mengangkat kepalanya ke langit, dan dua jejak air mata mengalir di pipinya saat dia menghela napas sedih. Buddha welas asihku, prestasi kebajikan biksu kecil ini akhirnya dapat mencapai kesimpulan yang sukses. Pemimpin Sekte Iblis Langit, kau telah melakukan terlalu banyak kejahatan, jadi biarkan biksu kecil ini mengantarmu pergi. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, biksu, kau berkata aku telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Sebutkan satu kejahatan yang telah kulakukan agar aku dapat menerima kematianku dengan sepenuh hati. Biksu Banci memiliki niat membunuh yang mengagumkan saat ia bergegas mendekat dengan sinar Budanya yang bersinar terang. Kau adalah pemimpin Sekte Iblis Langit, dan itulah kejahatan terbesar yang telah kau lakukan. Jika ada kehidupan yang akan datang untukmu, bereinkarnasilah untuk menjadi orang baik.